Inovasi pembelajaran agama Katolik dengan model kontekstual. Di kelas 9 SMP Negeri 2 Sorkam, tahun 2023-2024. Orang beriman menghargai alam ciptaan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kebaikan bersama. Kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, memiliki tanggung jawab besar untuk menghargai dan memelihara ciptaannya ini. Pendahuluan. Sebagai umat Katolik, kita diajarkan untuk menghargai dan merawat alam ciptaan Tuhan. Alam semesta, yang merupakan karya Tuhan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup bagi manusia, tetapi juga sebagai rumah bagi seluruh makhluk hidup. Menjaga keutuhan alam adalah tanggung jawab moral dan spiritual kita, karena setiap unsur alam memiliki peran penting dalam kehidupan dan keseimbangan bumi. Dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan manusia untuk menjadi pemelihara bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 15. Dengan kesadaran ini, kita diundang untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menjaga alam sebagai bagian dari kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Menghargai alam sebagai tindakan iman. Menghargai alam adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Merasa tergerak untuk bertindak nyata dalam menjaga lingkungan, dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Orang beriman diharapkan untuk menjaga dan merawat alam dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Menghargai alam dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan berpartisipasi dalam program daur ulang. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menghormati hak-hak hewan dan tumbuhan, menanam pohon dan merawat lingkungan. Ketika manusia tidak mampu bertanggung jawab terhadap alam, akan terjadi kerusakan alam yang berdampak buruk pada semua makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Seperti 1. Perusakan alam, penebangan pohon ilegal dan pembakaran hutan, pencemaran udara. Hutan adalah sumber pemenuhan kebutuhan akan kayu. Penebangan pohon secara liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air dan habitat hewan-hewan yang mengakibatkan musnahnya spesies hewan tersebut. 2. Pemborosan sumber daya alam, pemborosan energi dan air, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. 3. Mengabaikan tanggung jawab, tidak peduli atau tidak berupaya menjaga kelestarian lingkungan. 4. Penambangan pasir laut dapat menyebabkan abrasi dan sehingga merusak ekosistem laut. 5. Pembangunan perumahan yang tidak terencana
Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat. Gambar kerusakan alam yang terjadi karena ulah manusia. Tindakan yang harus dilakukan: menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Alam adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan rawat dengan penuh tanggung jawab. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah: 1. Menghemat energi dan air. 2. Mengurangi sampah plastik dan melakukan daur ulang. 3. Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti menanam pohon. 4. Mengurangi penggunaan plastik, menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang dan menghindari plastik sekali pakai. 5. Menanam pohon, berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 6. Menghemat energi dan air, mematikan lampu dan alat listrik saat tidak digunakan serta menghemat penggunaan air. 7. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih. Kesimpulan: sebagai orang beriman, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan hormat. Alam adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan dengan bijaksana, bukan untuk dihancurkan. Dengan mengikuti ajaran kitab suci dan pedoman gereja, kita diingatkan untuk bertindak sebagai pemelihara bumi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi lingkungan agar tetap lestari. Tindakan kecil seperti mengurangi sampah, menanam pohon, atau menggunakan sumber daya alam secara bijaksana adalah bentuk nyata dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh berkat bagi generasi yang akan datang.